Hola bestinya kata Ani. Besti, makin memanas kasus hukum yang melibatkan Nikita Mirzani dan Mail serta Reza Gladys sebagai pelapor mulai terus melakukan upaya hukum. Apalagi baru-baru ini Besti, melalui instastory Nikita Mirzani yang mengunggah ulang informasi perihal Reza Gladys diduga udah dapat panggilan kedua atas dugaan dari laporan korban produknya. Kini kubu Reza Gladys dalam wawancaranya bersama awak media, tim kuasa hukum Reza Gladys ingin persidangan kasus pidana Nikmir atas laporan kliennya Reza Gladys tersebut agar bisa dipercepat. Ini apa karena nggak pede bisa menang di gugatan perdata yang dilayangkan sama Nikmir? Begini, sebagaimana yang kita ketahui ya, kemarin tahap kedua itu pelimpahan itu sudah dilaksanakan pada tanggal 5 Juni. Dan kemudian ini sekarang sudah masuk dalam kewenangan kejaksaan ya, dominus litis ya. Nah, pada prinsipnya adalah kami dari pelapor dalam hal ini meminta dari pihak jaksa penuntut umum agar dengan segera melimpahkan berkas perkara ini untuk segera dipersidangkan. Ya, jadi kenapa kami minta seperti itu? Ya, ini bukan hanya untuk kepentingan kami sebagai penasihat hukum pelapor ya, tetapi juga terhadap tersangka NM dan IM seperti itu. Dan kemudian kami juga dalam hal ini meminta karena hak kami juga ada terhadap berkas dakwaan lengkap ya, khususnya terkait hasil lab forensik yang dilakukan oleh Cyber Polda Metro Jaya. Seperti itu. Ya, saya tambahkan sedikit ya bahwa kita perlu melihat dakwaannya supaya mengetahui bahwa cerita yang sebenarnya itu, yang dakwaan itu sama nggak dengan cerita yang sebenarnya. Sebabnya juga terkait dengan wan prestasi yang ada di Jakarta Selatan. Ya, itu terkait bahwa di awalnya ada pemerasan 4M, ya, itu kena pasal. Ya, pemerasan 4M ini diserahkan kepada pihak developer, ya, yang menjual rumah, dikasih juga ke sana menjadi TPPU. Ya, menjadi kena pasal juga, kena pasal pemerasan, kena pasal TPPU. Ya, setelah terjadi TPPU kena pasal, uang yang di developer kan disita. Ya, setelah disita, ya, yang ujung-ujungnya bahwa si developer ini menagih kembali kepada Nikita supaya dibayar sehingga dimajukan gugatan prestasinya. Jadi kita mau jelas apakah perjalanan uang ini semua lengkap. Jangan sampai perjalanan uang ini tidak ada sehingga nanti tujuan prestasinya jadi masalah. Ya, jadi ini fakta sebenarnya harus diungkapkan dalam dakwaan supaya nanti jelas, supaya juga kita juga nanti dalam persidangan tujuan prestasi juga jelas semuanya. Ya, itu tujuan kita. Jangan sampai itu hilang dari dakwaan sehingga menjadi masalah buat kami. Fakta yang sebenarnya dihilangkan kami nggak mau. Ya, itu tujuan kami yang utama ya. Nah, seperti diketahui Besti, sidang wan prestasi yang dilayangkan Nikita diduga sebagai serangan balik terhadap Reza Gladys sudah digelar 2 kali dan akan masuk tahap mediasi. Lalu gimana ya praktisi hukum melihat gugatan yang dilayangkan Nikita ke Reza Gladys? Benar nggak ya langkah ini bisa mengecilkan peluang Reza Gladys untuk menang melawan Nikita di persidangan pidana? Kemudian, apakah Nikita Mirzani dan RG di situ ada perjanjian, ada peristiwa perdata ya di antara keduanya yang bisa membuktikan nanti mereka berdua? Apakah antara Nikmir dan RG itu merupakan peristiwa perdata dan bisa dianggap ya wan prestasi atau tidak? Cuma yang jadi pertanyaan ini menurut saya akan menjadi potensi peluang besar untuk DNO adalah ketika Kapolri dan Kejaksaan Agung dijadikan turut tergugat karena tidak ada ya kepentingan hubungan hukum di sana menurut pendapat saya. Terima kasih. Begitu nggak sih kira-kira? Emang ada hubungannya mau dia bilang wan prestasi, wan prestoso kayak apa memang bisa dia menggugurkan tindak pidana yang sudah terjadi ataupun peristiwa pidana yang sudah bergulir, itu kan masing-masing kan berdiri sendiri. Tapi itu kan merupakan hak daripada seseorang.
Kita kan negara hukum, kemudian kita ada kebebasan berpendapat, ada kebebasan untuk mendapatkan keadilan. Menurut pengacaranya ya itulah jalan terbaik untuk cari keadilan. Walaupun nanti jalannya mungkin ya tidak seperti apa yang dia harapkan. Tapi kita juga nggak boleh hambat juga orang mencari keadilan. Ya. Walaupun nanti substansinya itu nanti mengikat atau tidak, nanti kita lihat. Nah tinggal lawyersnya harus berpikir jernih. Kenapa kamu bikin one prestasi? Dasarnya apa? Substansi yang mengikat apa? Apakah ada suatu kesepakatan antara dirimu dengan seseorang yang menimbulkan suatu pertikaian tidak cocok, timbulnya one prestasi, menimbulkan kerugian, gitu. Kalau ini kan tindak pidana, berbeda gitu. Tapi walaupun demikian ya silakan sajalah, ya. Saya tidak mau istilahnya mematahkan semangat orang, itu kan hak dia. Tapi kan saya sudah kasih saran supaya sebenarnya kenapa nggak dilaporkan balik saja. Rejanya bahwa tidak seperti itu permasalahannya. Kamu mencemarkan nama baik saya. Di situlah dititipkan bahwa saya mengalami kerugian moral maupun material. Cara materialnya yaitu tadi, secara immaterialnya ya tuntut kamu 100 miliar gitu. Oke. Dalam hal ini sebenarnya inilah yang mungkin harus kita lihat bagaimana kemasan daripada pengacaranya Nikita Mirzani ya, karena seketika ini sudah mulai masuk ke dalam persidangan ya, sebenarnya gugatan perdatanya ini sangat membantu kalau seandainya bisa menang di gugatan one prestasinya ini. Tetapi kita ketahui pun ini juga masih prosesnya lama ya, kita lihat aja nanti sejauh mana proses pengadilan di tingkat pertama ini, di pengadilan negeri ini bisa berjalan. Apakah bisa sampai kemudian putusan bahwa di sini menang, ya itu bisa akan menjadi suatu bukti bahwa ternyata di gugatan perdatanya itu dinyatakan bahwa suatu perbuatan perdata ya, adanya kontrak diakuin dan kemudian adanya ganti rugi dan lain sebagainya, menyatakan bahwa ada suatu perjanjian yang dalam hal ini adalah perdata sehingga seharusnya tidak dibawa ke dalam pidana ya. Kita akan lihat nanti perkembangannya ya, karena kan memang masih baru tahap-tahap awal tapi sudah mulai mengkerucut ya. Mudah-mudahan kalau tim PH-nya Nikita Mirzani kuat membuktikan bahwa ini adalah kasus perdata dan bahkan adanya one prestasi daripada Reza Gladys. Nah ini keputusan atau putusan daripada hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk gugatan perdatanya ini sangat kuat menjadi bukti di dalam pengadilan bahwa ini adalah harusnya menjadi kasus perdata, dan hakim bisa menyatakan bahwa ini tidak, atau memberikan putusan tidak ada unsur pidana, tetapi ini lebih kepada urusan perdata. Nah kita akan lihat nanti di situ ya. Seperti apa perjalanan waktunya dan seperti apa urutan peristiwa hukumnya. Seperti itulah. Jadi kalau bicara yang ingkar janji, yang dituduh, yang diduga sekarang bahwasanya melakukan, kenapa digugat adalah tergugat DRG, bahwasanya katanya dia one prestasi, makanya gugatannya one prestasi. Kayak gitu, kalian bisa baca di Google juga, itu gampang. Terus sebenarnya sidang yang seru itu adalah nanti di pemeriksaan saksi dan pembuktian, bukti apa saja yang akan dituangkan, disajikan, dan saksi apa saja yang akan didatangkan dan diperiksa supaya menguji apakah kesepakatan itu ada sah secara hukum atau tidak. Sementara itu, Besti Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum dari Nikita Mirzani sendiri mengaku masih menunggu surat dakwaan secara resmi dan pelimpahan berkas perkara untuk mengetahui pendaftaran persidangan Nikita melalui nomor perkara dari berkas yang dilimpahkan tersebut, dan menegaskan jika dugaan perihal uang 4 miliar yang diterima Nikita Mirzani paling masuk akal kalau disebut karena adanya pihak yang meminta tolong kepada Nikita. Karena disebut Fahmi uang segitu sih kecil untuk Nikita, Besti. Nah gimana Mas? Yang punya hak dan kewenangan, kami hanya menunggu surat dakwaan tersebut. Ini yang ditunggu-tunggu sama dia, karena bagi dia tidak mungkin dia melakukan hal-hal dengan uang yang sekecil itu. Itu uang sangat kecil buat Nikita kalau harus melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Yang masuk akal memang dia minta tolong. Seseorang itu minta tolong ke dia untuk mereview yang baik-baik. Uang terlalu kecil lah dia kalau ngurusin uang selevel 4 miliar itu untuk Nikita Mirzani. Nah, saya tadi bahas pasal kok. Nanti itu bisa saya sampaikan pasal-pasal tersebut, kebenarannya setelah kami menerima surat dakwaan dan setelah kami cek kebenarannya surat dakwaan itu ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah kalau sudah ada di sistem,
baru saya bisa sampaikan ke teman-teman media. Di sisi lain Besti, diduga ada kekurang kompakan nih dari kubu RG, yaitu tim kuasa hukumnya dengan RG-nya sendiri. Karena dalam wawancaranya bersama awak media, kuasa hukum RG menyatakan kalau kliennya sebenarnya menggebu-gebu ingin datang di sidang Wan Prestasi yang merupakan gugatan perdata dari Nick Mir. Namun sayangnya dari akun Instagramnya Reza Gladys justru hanya memberikan keterangan kalau ketidakhadirannya karena kepercayaan pada hukum. Oh itu begini, itu wajib ya. Kalau dalam Wan Prestasi itu kan tentang kehadiran para pihak kan sudah diatur dalam Perma nomor 1 2016 itu di pasal 6 ya. Artinya kemarin senior saya sudah sampaikan kalau kemudian prinsipal dari pihak penggugat tidak hadir dan diwakili oleh kuasanya kan cukup kami saja. Tapi kalau misalnya prinsipal dari pihak penggugat hadir, kami juga akan menghadirkan. Pasti datang. Prinsipal dari kami seperti itu pasti datang. Apalagi di pidana. Itu wajib. Kenapa? Kami akan memberikan fakta-fakta persidangan terkait keterangan klien kami dan saksi-saksi yang lain. Itu wajib. Ya seperti itu. Di pidana nanti ya, di pidana sebelum diperiksa saksi-saksi lain, saksi yang pertama diperiksa saksi korban, supaya dia bisa menceritakan apa sih yang dialami, baru saksi lain itu bisa menambahkan mendukung atau tidak mendukung kepada saksi korban ini. Jadi memang dia yang pertama diperiksa. Itu wajib yang pertama. Penegasan berarti Dr. Reza Gladys siap untuk hadir. Oh siap. Siap. Dia malah sebenarnya Dr. Reza ini bertanya kapan saya datang. Dia malah kayaknya udah menggebu-gebu juga kepingin datang. Cuman kami ini apalagi ketua kami ini cuma instruksi jangan datang dulu. Nanti kami kasih tahu kapan waktunya. Kalau dia pribadi kepingin datang, kepingin tahu juga apa sih yang terjadi di pengadilan gitu ya. Ada rasa ingin tahunya juga. Tapi karena ketua kami bilang jangan datang, dia tidak datang. Tapi kalau nanti dari tim hukumnya sudah mengatakan monggo datang, dia akan datang. Ya pada prinsipnya begini, kemarin ya tanggal 11 Juni klien kami ada di parkiran. Ya, jangan kalian anggap itu dia tidak datang, tapi kami tidak izinkan. Ya, beliau ini menyarankan kepada kami agar tidak menghadirkan klien kita. Kenapa? Prinsipal kan harus berhadapan dengan prinsipal. Seperti itu ya. Jadi jangan nanti digoreng-goreng klien kami takut. Ya, enggak. Kepingin dia datang, kepingin dia datang. Seperti itu ya. Oke, Cukup ya. Oke, makasih ya. Nah Besti, jika sebelumnya diduga gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan Nikita merupakan upaya serang balik kepada seterunya yaitu Reza Gladys, lantas kalau upaya kuasa hukum RG yang ingin sidang pidana segera digelar, apakah ada dugaan takut Wan Prestasi kalah dan Nikita akan memenangkan sidang pidana juga? Atau justru agar kliennya segera bisa membuktikan dugaan tudingannya kepada Niki adalah nyata? Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.